dan salaman nama ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia. Alhamdulillah kita dapat menyesuaikan daripada tugas akhir mata kuliah analisis data dan kategori, yang kemudian mata kuliah tersebut diampu oleh Ibu Anissa Martina MSI. Sebelum ke pembahasan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fahmi Ramdhani dengan NIM akhir 68. Nama saya Ratu Zaratul Fauzia dengan NIM akhir 62. Nama saya Syahdani Kaidadna dengan NIM akhir 61. Alhamdulillah kami dengan sungguh-sungguh dan kerja keras menyelesaikan proyek kali ini. Saksikan untuk presentasi mulai daripada pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang dari proyek kami. Oke, di sini kami memiliki latar belakang, yaitu merokok itu kan masih menjadi salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia yang memiliki prevalensi perokok cukup tinggi di dunia. Nah, sebagai upaya mengendalikan konsumsi, pemerintah menerapkan kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tidak selalu sama pada setiap kelompok masyarakat, karena dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan karakteristik demografi. Nah, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan data cross-seksional, sehingga hanya menggambarkan kondisi pada satu waktu dan belum mampu mengamati perubahan perilaku merokok pada individu secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data longitudinal IFLS tahun 2007 hingga 2014, serta riset model atau GLMM untuk menganalisis transisi perilaku merokok dengan mengendalikan heterogenitas individu, sehingga menghasilkan estimasi dampak kebijakan yang lebih akurat. Masuk ke rumusan masalah yang kami gunakan pada proyek kali ini itu, yang pertama itu ada apakah terdapat pergeseran atau shift status perilaku merokok yang signifikan secara matematis pada populasi dewasa di Indonesia antara periode sebelum 2007 dan sesudah 2014, dan diimplementasikannya tren kenaikan tarif cukai. Untuk rumusan masalah yang kedua ada karakteristik demografi dan sosioekonomi, manakah berdasarkan proksi, gender, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan letak wilayah yang menjadi determinan utama penyebab seorang individu justru berpeluang melakukan inisiasi merokok di tengah kuatnya tekanan instrumen cukai atau harga. Adapun tujuan penelitian dari proyek ini terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama itu ada menguji secara agregat signifikansi matematis dari pergeseran atau shift perilaku merokok populasi dewasa di Indonesia pada periode 2007 hingga 2014 menggunakan pendekatan McNemar-Discordan pair test. Yang kedua ada mengidentifikasi faktor determinan demografis dan sosioekonomi yang paling mempengaruhi probabilitas transisi perilaku merokok pada level individu menggunakan regresi kondisional logistik. Dan yang terakhir ada menyediakan landasan empiris atau evidence-based policy yang sangat presisi bagi pemerintah dalam merumuskan kombinasi strategi pengendalian tembakau fiskal dan non-fiskal di masa depan. Masuk ke kajian teoritis yang pertama itu ada analisis data longitudinal gitu ya. Nah, sebelum masuk ke hasil penelitian gitu ya, terlebih dahulu akan dijelaskan metode yang digunakan, yaitu analisis data longitudinal, di mana analisis data longitudinal ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari individu yang sama pada beberapa waktu pengamatan, sehingga pendekatan ini memungkinkan peneliti mengamati perubahan atau transisi perilaku dari waktu ke waktu. Nah, dalam penelitian ini data yang digunakan itu berasal dari IFLS tahun 2007 hingga 2014, sehingga perubahan status merokok setiap responden dapat diamati secara langsung, lalu ada mengetahui apakah perubahan status tersebut signifikan atau tidak. Nah, untuk uji McNemar itu sendiri itu merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan proporsi pada data kategori berpasangan atau matched pairs dengan rumus S kuadrat itu sama dengan N12 min N21 kuadrat per
N12 plus N21, di mana N12-nya itu sebagai jumlah individu yang berubah dari tidak merokok menjadi merokok, dan N21-nya itu sebagai jumlah individu yang berubah dari merokok menjadi tidak merokok. Nah, fungsi dalam penelitian ini, uji McNamara itu adalah untuk menguji apakah terdapat perubahan status merokok yang signifikan antara tahun 2007 dan 2014. Nah, apabila hasil uji menunjukkan p-value-nya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan status merokok yang signifikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Syahdan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ratu yang sudah menyerahkan kepada saya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kajian teoritis. Yang pertama, yang selanjutnya itu ada conditional logistic regression, di mana conditional logistic regression ini adalah metode regresi logistik yang digunakan untuk menganalisis data berpasangan atau data longitudinal dengan mempertimbangkan karakteristik unik setiap individu sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Adapun rumus dari CLR ini adalah sebagai berikut. Logit dari peluang YIT itu sama dengan 1 mutlak mu I gitu, atau sama dengan alpha plus beta X IT ditambah mu I, dengan keterangan sebagai berikut, di mana YIT itu sama dengan status merokok individu ke I atau dan T-nya itu sebagai waktu. XIT variabel prediktor, alpha itu intercept atau pemiringan, dan beta itu koefisien regresinya. Lalu yang terakhir ada UI, yaitu efek individual yang tidak teramati ke I gitu. Dimana dalam penelitian ini berfungsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor seperti gender, pendidikan, ekonomi, dan wilayah yang memengaruhi perubahan perilaku merokok. Next. Untuk kajian teoritis yang selanjutnya ada Generalized Linear Mixed Model atau GLMM, di mana GLMM ini adalah pengembangan dari GLM gitu, yang menggabungkan fixed effect dan random effect sehingga mampu menangani data yang memiliki korelasi antar pengamatan seperti data longitudinal. Adapun rumus dari GLMM ini adalah sebagai berikut ya, di mana keterangannya XIT sebagai matriks variabel fixed effect, beta sebagai koefisiennya, Z sebagai matriks random effect, dan mu I sama seperti dari efek acak individu. Adapun fungsi dalam penelitiannya adalah untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik antar individu sehingga model menjadi lebih sesuai untuk data longitudinal. Nah, selanjutnya ada flowchart gitu ya, dari kerangka pemikiran yang akan kita gunakan untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini tuh dimulai dari data longitudinal IFLS-nya tuh ada pada wave keempat dan wave kelima. Selanjutnya setelah kita mendapatkan wave keempat dan wave kelima, kita matching data panel atau menyatukan gitu dari wave keempat dan wave kelima itu agar menjadi individu yang sama dengan tabel kontingensi 2x2. Selanjutnya kita menggunakan uji McNamara, dan apabila terjadi pergeseran yang signifikan kita menggunakan GLMM ataupun CLR gitu. Apabila tidak, maka proporsi merokok stabil gitu. Dan apabila iya tadi kan kita bisa mendapatkan kesimpulan gitu dan merekomendasikan kebijakan cukai. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian dari kelompok kami. Yang pertama itu ada desain penelitian dan sumber data, dan desain penelitiannya tuh kita menggunakan penelitian kuantitatif observasional dan menggunakan pendekatan data panel longitudinal. Adapun sumber data yang kita ambil tuh berasal dari IFLS atau Indonesian Family Life Survey, di mana kita menggunakan wave keempat dan wave kelima gitu. Pada tahun yang wave keempat tuh pada tahun 2007 dan wave kelima tuh pada tahun 2014, dan kita menggabungkan kedua wave tersebut dengan proses matching atau bisa disebut juga fiddling. Nah, selanjutnya ada populasi, sampel dan variabel. Kita pada penelitian ini tuh mengambil populasi dengan penduduk yang merokoknya tuh di atas usia 15 tahun, dan nantinya setelah kita melakukan beberapa metode
yang tadi disebutkan, kita mendapatkan sampel sebanyak 20.306 individu berpasangan dengan kriteria sebagai berikut, di mana inklusinya tuh menggunakan metode wawancara lengkap, usia di atas 15 tahun, dan datanya itu diambil pada IFLS 2007 dan 2014. Sementara untuk eksklusinya terdapat missing value dan datanya tuh kurang lebih tidak lengkap itu. Setelah melewati proses filtering di dalam bahasa pemrograman R, kita tuh mendapatkan sampel sebanyak 20.000 itu sekian. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama tuh ada variabel dependent atau status merokok, yang dimana variabel tersebut bersifat dikotomus gitu ya, dan kita memberi kode pada status merokok tersebut. Yang pertama ada perokok aktif diberi kode 1, lalu untuk kode 0 diberi kode untuk kode 0 diberikan kepada orang yang tidak merokok. Selanjutnya ada intervensi, yaitu waktunya tuh ada 2007 dan 2014. Adapun untuk variabel prediktornya, yang pertama ada gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Usianya tuh dibagi juga ya secara ordinal gitu. Yang pertama 15 sampai 24, 25 sampai 39, 40 sampai 54, dan yang terakhir di atas 55 tahun. Selanjutnya untuk prediktor yang ketiga ada pendidikan, di mana pendidikan di sini diukur melalui proksi pengeluaran. Ini untuk ekonomi, mohon maaf, diukur melalui proksi pengeluaran rumah tangga per kapita, dibagi menjadi miskin untuk kuartil 1, cukup kuartil 2 dan 3, dan kaya kuartil 4. Untuk tingkat pendidikan diklasifikasikan juga secara ordinal menjadi SD ke bawah, menengah, SMP dan SMA, dan tinggi mahasiswa gitu. Untuk wilayah dan tempat tinggal dibagi juga secara kategorikal biner, geografis, atau perkotaan dan pedesaan. Nah, untuk selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama tuh ada analisis deskriptif gitu, atau tujuannya itu sebagai profil responden, di mana analisis ini tuh bertujuan untuk penyusunan tabel frekuensi dan persentase untuk memetakan profil demografis responden pada baseline 2007. Selanjutnya yang kedua ada metode McNemar dengan tujuan uji perubahan status, di mana uji ini bertujuan untuk pengujian non parametrik pada tabel kontingensi 2x2 untuk menilai apakah selisih dari proporsi antara inisiator dan quieter signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya yang ketiga ada CLR atau CLR dengan tujuan faktor yang memengaruhi perubahan, di mana CLR ini terapkan untuk mengekstraksi OR dari interaksi antara intervensi waktu dengan masing-masing karakteristik demografi individu. Selanjutnya ada yang terakhir ada GLMM, adalah tahap akhir dari menggunakan model dengan fungsi tautan logik. Dan setelah kita memodelkan semuanya dengan keempat metode tadi, kita langsung menggunakan likelihood untuk membandingkan model-model tersebut. Adapun selanjutnya dari teknik analisis data gitu. Proses ini tuh memastikan bahwa hanya individu yang sama pada kedua periode pengamatan yang dianalisis sehingga valid untuk studi longitudinal. Bisa dilihat ya, tadi kan kita sudah mendapatkan data dari IFLS dengan gelombang 4-nya tuh pada tahun 2007 dan gelombang 5-nya tuh 2014. Nah, dari kedua data tersebut atau dari kedua gelombang tersebut kita satukan agar menjadi data longitudinal menggunakan P-link. Nah, dari kedua data tersebut juga, dari kedua gelombang tersebut juga kita melakukan filtering secara inklusi dengan kriteria usia di atas 15 tahun dan metodenya itu wawancara lengkap. Kita lalu selanjutnya ada filtering eksklusi dengan menghapus observasi dengan data kosong, dan kita dapatkan sampel akhir yang siap dianalisisnya itu adalah sebanyak 20.306 individu berpasangan. Dan
analisis data yang digunakan tuh ada uji McNemar, kondisi CLR dan JLMM. Oke, untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Kang Fahmi. Oke, terima kasih Kang Sahadan dan Teh Ratu yang telah menjelaskan latar belakang bahkan sampai kepada metodologi penelitian, yang mana tadi sudah dijelaskan secara rinci bagaimana flowchart ataupun cara analisis data bahkan teknik analisis data. Kemudian kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Perlu diketahui bahwa untuk menganalisis data kami kelompok 8 menggunakan bantuan software yaitu RStudio, yang mana kodenya ataupun codingannya telah kami lampirkan dalam PPT berbentuk link untuk menuju kepada Google Colab yang kemudian kami telah lakukan. Nah, setelah tadi apa yang dikatakan oleh pembicara kedua yaitu Sahdan, sebelum kita melaksanakan uji, terlebih dahulu kita harus melaksanakan cleaning data, yang mana tadi dijelaskan ada filtering internal dan filtering eksternal, yang mana daripada filtering tersebut dari data yang dihasilkan dari awal tahun 2007 sampai 2012, hasil akhir data sampel yang diuji itu berjumlah 2.306 individu match head buyers, yang mana match buyers ini adalah orang yang memberikan data diwawancara kemudian di tahun 2014 dengan orang yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat karakteristik yang pertama itu di dalam jenis kelamin, kategorinya ada laki-laki dan perempuan. Pada data ini terlihat perempuan mendominasi daripada data tersebut. Bisa kita lihat dari presentasi ada 53,1% jumlah perempuan dibanding laki-laki. Kemudian di sini pun ada tingkat pendidikan yang mana terbagi menjadi 3 skala ordinal. Yang pertama rendah, itu ada SD dan tidak sekolah, menengah ada SMP dan SMA, kemudian ada tinggi, kuliah dan diploma. Yang mana ini kemudian didominasi oleh tingkat pendidikan rendah ataupun SD tidak sekolah. Jadi datanya secara dominasi diisi oleh teman-teman yang ada di SD ataupun tidak sekolah. Kemudian di sini ada status ekonomi keluarga, mencakup kepada miskin, cukup dan kaya, yang mana pada data ini didominasi oleh status ekonomi yang cukup dengan jumlah persentase 43,77%, sejumlah 8.888 orang. Kemudian ada wilayah tempat tinggal. Di sini ada 2 wilayah. Pertama ada pedesaan dan perkotaan. Ini tidak berbeda secara signifikan. Bisa dilihat bahwa 48,25% untuk pedesaan dan 51,75% untuk perkotaan, sehingga tidak berbeda secara signifikan. Terus kemudian di sini ada status merokok. Untuk data dari 20.306 ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama tidak merokok, yang kemudian merokok aktif, di mana data ini diawali dengan tidak merokok sejumlah 67,91%, kemudian merokok aktif itu sejumlah 6.516, 32,09%. Artinya data ini secara baseline ataupun secara titik pemerakatan diawali ataupun didominasi oleh orang yang tidak merokok. Barangkali itu data statistik deskriptif pada data kami. Next. Selanjutnya, setelah kita tadi cleaning data dan udah tahu daripada statistika deskriptifnya, kita masuk ke ranah pembahasan pergeseran status merokok, yang mana kita baseline-nya itu daripada tahun 2007 dan akhir ataupun evaluasinya itu di tahun 2014.
Nah, bisa kita melihat secara bersama grafik yang kemudian hadir. Di sini ada tetap merokok dengan jumlah 5.806. Kemudian ada berhenti itu ada sekitar 710 orang. Kemudian ada memulainya itu ada sekitar 859. Kemudian ada tetap tidak ataupun tidak berubah. Nah, di sini ada 12,931. Yang mana ini dihasilkan oleh uji McNemar tadi. Yang mana McNemar salah satu uji untuk melihat pergeseran status dari merokok terhadap tidak, dari tidak merokok terhadap merokok, sehingga bisa kelihatan grafik bahkan jumlah data yang kemudian ini hasil daripada uji McNemar. Nah, kesimpulannya jumlah individu yang mulai merokok lebih banyak dibanding yang berhenti merokok selama periode 2027 sampai 2014. Terhitung ada 7 tahun data ini kemudian kita uji. Next. Nah, sejalan yang kemudian saya katakan bahwa uji McNemar ini kita melihat perbedaan daripada orang yang merokok kepada tidak ataupun dari tidak menuju merokok. Nah, kita menggunakan uji hipotesis yang mana H0 itu adalah tidak ada perubahan status merokok, kemudian H1 ada perubahan status merokok. Nah, dengan uji McNemar yang kemudian kita lakukan di software R menghasilkan p-value yang mendekati 0, sangat mendekati 0 dengan jumlah 0,0001688. Karena nilai p-value itu lebih kecil daripada 0,05, maka kesimpulannya adalah tolak H0, sehingga dapat kita simpulkan bahwa perubahan daripada pergeseran merokok itu didominasi oleh orang-orang yang mulai ataupun yang awalnya tidak menjadi perokok, sehingga kesimpulannya terdapat perubahan status merokok yang signifikan antara tahun 2007 sampai 2014, namun jumlah individu yang mulai merokok lebih tinggi daripada yang berhenti, sehingga kenaikan cukai pada periode tersebut belum sepenuhnya efektif menekan munculnya perokok baru. Nah, dari uji hipotesis ini kita bisa simpulkan bahwa dari status pergeseran ataupun tidak, data ini menunjukkan bahwa pergeseran yang sangat signifikan. Next. Oke, setelah kita tahu bahwa dari data yang kemudian kita ambil, konklusinya ataupun kesimpulannya yaitu ada pergeseran yang signifikan antar perokok. Nah, kita lihat pada tabel sekarang, pada akhirnya siapa sih yang kemudian menjadi faktor yang utama dalam pergeseran ataupun status perokok ini? Nah, kita menggunakan koordinal logistik, yang mana di sini kita bisa melihat daripada nilai p-value dengan odds ratio-nya, yang mana bisa kita lihat di sini beberapa variabel itu memberikan kesimpulan signifikan dan tidak signifikan. Pertama, di sini ada intervensi waktu setelah 2014 sampai setelah 2014 itu melihatkan p-value dengan jumlah 0,001, artinya prediktor ataupun variabel tersebut memberikan hal yang signifikan untuk perubahan status merokok. Kemudian di sini ada waktu dan gender perempuan. Di sini terlihat sangat signifikan dengan dibuktikan dengan p-value yang sangat kecil mendekati 0. Kemudian waktu dan pendidikan tinggi
kemudian pendidikan rendah, kemudian ekonomi kaya. Nah, tapi terbalik dengan ekonomi cukup dan wilayah perkotaan. Di sini tidak memberikan signifikan. Artinya, yang sangat berpengaruh terhadap perpindahan status merokok itu kita lihat ada dalam variabel ekonomi kaya, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, gender perempuan, dan waktu. Nah, seberapa besar sih pengaruh tersebut mempengaruhi kepada perpindahan status? Nah, kita lihat daripada angka odds ratio-nya, yang mana dari beberapa variabel yang memberikan efek yang signifikan, ternyata nilai yang paling besar memberikan efek yang signifikan itu diberikan oleh gender perempuan dengan jumlah 2,985, mendekati kepada angka 3, dan dapat disimpulkan bahwa gender perempuan memiliki transisi merokok lebih daripada hampir 3 kali lipat dibanding laki-laki. Sehingga mungkin untuk tren sekarang bahwa udah dinormalisasi perokok perempuan, sehingga dalam data ini yang sangat mempengaruhi itu dimiliki oleh gender perempuan. Selain daripada itu, angka yang mendekati angka 3 itu ada dari variabel pendidikan tinggi, yang mana jumlahnya itu ada 2.577. Nah, sehingga dapat kita jadikan bahwa variabel pendidikan ini adalah salah satu variabel yang mendukung transisi perpindahan status merokok dari tidak menjadi perokok. Kemudian ada kelompok ekonomi kaya. Di sini pun kita lihat berbeda dengan ekonomi cukup, bahwa ekonomi kaya dari odds ratio-nya itu 1,624, yang mana bisa diartikan bahwa variabel ekonomi memberikan efek dengan sebesar 1,24 dibanding status ekonomi yang lain. Berbeda dengan ekonomi yang cukup. Ekonomi yang cukup di sini memberikan p-value yang sangat besar, artinya sangat tidak signifikan, dengan angka ataupun jumlah odds ratio-nya itu 1,234. Jadi dapat disimpulkan dari variabel gender, perempuanlah yang memberikan sumbangan dari efek tersebut dalam perpindahan status merokok. Kemudian dalam ekonomi kaya, nah itu pun menjadi salah satu variabel yang memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap perpindahan status merokok. Nah, karena kita didasari dengan tingginya cukai rokok, barangkali kalau cukai rokok itu dari tahun ke tahun sampai sekarang itu relatif meningkat, artinya ekonomi yang kaya sangat kebal daripada hadirnya cukai ini. Gitu. Hal-hal tersebut bisa kita lihat bahwa harga-harga rokok sekarang itu udah mulai mendekati harga 50.000 dan sebagainya gitu kan. Nah, sangat masuk akal ketika ekonomi cukup itu tidak memberikan p-value yang sangat kecil, artinya tidak signifikan, karena mereka mungkin merasa bahwa harga rokok itu semakin naik sehingga memaksa dia untuk berhenti merokok. Nah, dari tabelnya. Nah, ini grafiknya dari 1 sampai 3. Ini bisa dilihat titik-titiknya, signifikan dan tidak signifikan. Yang tidak signifikan itu daripada status cukup dan wilayah kota. Begitu. Next. Oke, nah setelah kita mendapatkan kesimpulan bahwa kesimpulan pertama dari Oji McNamara, data ini ataupun dari uji tersebut dapat disimpulkan pergeseran yang signifikan daripada status perokok. Kemudian dari uji CLLR, di mana dia pun memberikan beberapa variabel yang sangat signifikan dalam efek perubahan status merokok. Nah, langkah terakhir
kita pada akhirnya perlu menguji apakah GLLM yang tadi kita jadikan alat uji itu model yang terbaik atau model yang memang tidak direkomendasikan. Kita bandingkan dengan regresi logistik. Nah, setelah kita menggunakan software R, dapat kita hasilkan bahwa nilai AIC untuk regresi logistik standar bernilai 27,98, untuk GLLM itu nilai 2,49. Artinya ketika AIC ini memiliki nilai yang sangat kecil, itu adalah model yang menunjukkan baik. Bisa kita lihat bahwa GLLM itu lebih kecil daripada regresi. Kemudian dari nilai BIC yang mana semakin tinggi BIC semakin baik model tersebut. Dapat disimpulkan bahwa GLLM itu mendapatkan nilai yang lebih kecil daripada regresi logistik standar. Kemudian ada log likelihood ratio yang mana ini ketika model tersebut mendekati 0, model tersebut adalah bisa dikatakan baik gitu kan. Nah, di sini kita lihat ada nilai min 10,559 dan untuk logistik itu min 13,9040. Sehingga daripada p-value likelihood ratio itu menghasilkan angka yang sangat kecil mendekati 0. Maka dapat diartikan bahwa model GLLM unggul secara signifikan. Sehingga kesimpulannya, model GLLM memberikan kecocokan model yang lebih baik dibanding regresi logistik standar. Nilai random effect yang besar menunjukkan bahwa karakteristik individu turut memengaruhi perilaku merokok, sehingga penggunaan GLLM lebih sesuai untuk data longitudinal. Next. Barangkali itu hasil daripada pembahasan yang proyek kami lakukan. Selanjutnya ada kesimpulan yang disampaikan oleh Ratu. Oke, terima kasih kepada saudara Fahmi yang telah memaparkan hasil dan pembahasan. Masuk ke bagian terakhir itu adalah kesimpulan gitu ya, dimana setelah kita dengar secara seksama gitu ya, penelitian ini tuh memiliki kesimpulan. Yang pertama itu adanya terjadi perubahan perilaku merokok yang signifikan. Yang pertama itu ketika menggunakan hasil uji McNemar menunjukkan p-value-nya tuh 0,001688, di mana hasilnya tuh kurang dari 0,05 gitu ya. Yang kedua itu ada terdapat 859 individu mulai merokok, sedangkan 310 individunya itu berhenti merokok. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan cukai pada periode 2007 hingga 2014 itu belum sepenuhnya efektif menekan munculnya perokok baru. Untuk kesimpulan yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku merokok. Yang pertama itu perubahan pada gender perempuan itu memiliki peluang transisi merokok 3 kali lebih besar, di mana OR-nya itu 2,985 gitu ya. Yang kedua itu dalam bidang pendidikan, tinggi OR-nya itu 2,577 dan ekonomi kayaknya itu 1,624 gitu ya, juga berpengaruh signifikan. Dan yang terakhir itu ada wilayah tempat tinggal yang tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku merokok. Next. Terakhir, saran dari penelitian ini gitu ya, saran dari proyek kami itu yang pertama itu ada kenaikan cukai itu sebaiknya didukung dengan kebijakan non fiskal. Yang kedua itu memperkuat pembatasan iklan dan promosi rokok. Yang ketiga itu mengoptimalkan kampanye edukasi kesehatan terutama pada kelompok yang beresiko. Yang keempat menggunakan indikator intensitas merokok atau jumlah batang per hari gitu ya, tidak hanya status merokok. Yang kelima ada menambah variabel psikososial seperti tingkat stres dan dalam model. Dan yang terakhir itu ada memanfaatkan data longitudinal yang lebih panjang agar perubahan perilaku dapat diamati secara lebih komprehensif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Ratu yang telah memaparkan kesimpulan dan saran. Sekian dari kelompok 8 proyek mata kuliah analisis dan kategori. Semoga daripada penelitian ataupun proyek kali ini
kita bisa memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang, terutama pemerintah, dalam mengatasi pergeseran minat terhadap merokok, sehingga penelitian ini bisa kemudian dimanfaatkan, bahkan kemudian dikembangkan untuk menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan kepada masyarakatnya. Mohon maaf apabila dalam presentasi masih banyak perkataan yang salah. Barangkali itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.